Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ustad, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Jabal Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, hadirin, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat Allah, kita semua bisa hadir di masjid ini untuk kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kita bisa bertahan untuk melanjutkan taklim ba'da subuh. Semoga kita semuanya memperoleh keberkahan dan keutamaan hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi ini kita akan mengambil tema tentang menyambut atau menjemput Ramadan dengan ilmu, memahami tentang penentuan awal Ramadan dan bagaimana kita nanti memaksimalkan saat kita sudah berada di bulan Ramadan. Kalau pada pekan-pekan sebelumnya juga dibahas tentang bagaimana mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka ini bagian daripada itu juga, bagian daripada mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita betul-betul siap untuk beribadah dan memaksimalkan ibadah kita. Seperti biasa, mengawali taklim ini mengajak kepada para jamaah sekalian, kiranya kita bisa memulai taklim ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dalam majelis ini, dan mudah-mudahan semua orang yang berinfak, berwakaf di masjid ini mendapatkan bagian pahalanya juga dari taklim ini. Mulai dari sejak awal masjid ini dibangun sampai hari ini, semua orang yang berwakaf, berinfak, mudah-mudahan juga kebagian pahalanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang perintah puasa di bulan Ramadan tidak asing di telinga kita. Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa, dan kata Allah, ibadah puasa itu juga telah Allah farduhkan kepada orang-orang sebelum kita. Kapan? Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang tertentu. Nah, beberapa hari yang tertentu itu kapan? Nah, itulah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan
Kewajiban berpuasa itu adalah pada bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang tertentu itu adalah bulan Ramadan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan kita akan mulai berpuasa Ramadan? Jawabannya apa kira-kira? Pertanyaannya adalah kapan kita akan mulai berpuasa Ramadan? Jawabannya ketika sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, bagaimana penentuan awal Ramadannya? Bagaimana metode untuk menentukan kapan masuknya 1 Ramadan? Nah, ini juga perlu diketahui juga. Paling tidak ada informasi yang sampai kepada kita, walaupun kita misalnya belum bisa detail ilmu tentang itu misalnya gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode penentuan awal dan akhir Ramadan itu ada 2. Yang pertama menggunakan hisab, yaitu menentukan awal dan akhir Ramadan cukup dengan perhitungan hisab astronomis gitu ya. Enggak perlu melihat bulannya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya, alasannya karena melihat bulan waktu itu perintahnya kan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalau kalian melihat bulan. Waktu itu ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, ilmu falak belum berkembang. Sekarang ilmu itu sudah berkembang dan bisa menentukan, bisa dihitung kapan masuknya 1 Ramadan. Bahkan bukan hanya Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan pun bisa sudah dihitung. Nah, gitu. Itu yang hisab. Nah, kalau sandaran dalilnya kemana? Sandaran dalilnya adalah ke surah Yunus ayat 5. Itu metode hisab. Yang kedua adalah ru'yat. Nah, ru'yat itu adalah melihat bulan dengan mata telanjang atau dengan alat. Yang pasti harus melihat. Nah, di metode ru'yat ini ada 2. Ada ru'yat global, ada ru'yat lokal. Ru'yat global itu apa? Bila terlihat hilal dimanapun tempatnya di bumi ini, di mana dilihat itu hilal, maka wajiblah berpuasa bagi seluruh kaum muslimin di dunia ini hari itu juga. Katakanlah yang terlihat hilalnya itu di Timur Tengah, katakanlah satu negara lah, sebut misalnya di Arab Saudi misalnya, yang melihat, maka seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ini berpuasalah karena sudah terlihat hilal. Nah, itu namanya ru'yat global. Tapi ada yang kedua, namanya ru'yat lokal. Puasa hanya wajib bagi kaum muslimin di daerah sekitar lokasi terlihatnya hilal itu saja. Satu matlak. Satu matlak itu radiusnya sekitar 133 km. Satu matlak. Sementara kaum muslimin di daerah lain yang tidak termasuk radius itu, dia harus melakukan ru'yat sendiri. Kalau tidak melihat, ya tidak wajib puasa dia, karena belum melihat. Itu ru'yat global. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tentang pendapat yang metode hisab di surah Yunus ayat 5 tadi.
Huwallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Disebutkan di situ begitu. Dalil ini ayat ini menjadi sandaran ya bagi ahli hisab. Dalil yang kedua yang dipakai adalah hadis ini. Inna ummatun ummiyah. Kami adalah umat yang ummiyah. La naktubu wa la nahsub. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Asyahru hakadha. Bulan itu begini dan begitu. Pada waktu itu di zamannya Rasulullah itu, kenapa diperintah untuk melihat, meru'yat? Karena waktu itu belum berkembang ilmu menghitung. Nah itu dijadikan sandaran. Lanjut aja ya. Nah ini adalah dalil dari ahlur ru'yat. Hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihatnya, melihat hilal, dan berbukalah, artinya berlebaran 1 Syawal kalau sudah melihat hilal 1 Syawal. Apabila kalian terhalang oleh awan, fa in Wubbiya alaikum fa'akmilul iddata sya'ban salasin. Tak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban itu menjadi 30. Nah, pada saat kapan melakukan ru'yat? Ru'yatnya dilaksanakan pada saat tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban sore menjelang maghrib dilakukan ru'yat. Kalau terlihat besok puasa, itu kalau untuk Ramadannya. Kalau Idul Fitrinya, kalau terlihat besok lebaran. Tapi kalau tidak terlihat saat meru'yat tanggal 29 Sya'ban itu, maka Sya'bannya digenapin 30. Nah, itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang senada, yang sama. La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu. Fa inhum 'alaikum faqdurulah. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Jadi memang betul-betul sangat spesifik ini perintahnya. Berpuasalah kamu ketika kamu melihatnya. Yang pertama tadi. Yang kedua, jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Nah, ini menjadi dalil pegangan sandaran. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ru'yat ada 2. Ada ru'yat global, ada ru'yat internasional. Tadi dikatakan bahwa ru'yat global itu ketika sudah terlihat hilal di satu negeri atau di satu tempat, maka itu berlaku untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Tentang ru'yat global ini dianut oleh 3 imam mazhab, Abu Hanifah, Maliki dan Ahmad, bahwa ketiganya berpendapat awal Ramadan ditetapkan berdasarkan ru'yat global tanpa memperhatikan perbedaan matlaq.
Itu 3 mazhab. Selanjutnya para hadirin rahimakumullah, adapun ru'yat lokal itu diikuti oleh ulama di mazhab Syafi'i yang beliau gitu ya, berpendapat bahwa harus berdasarkan matla, radius jarak kurang lebih 24 farsah, atau kalau di kilometer kurang lebih 133 kilometer. Sementara penduduk di daerah lain tidak wajib berpuasa dengan ru'yat di matla yang berbeda, gitu ya. Ambil contoh misalnya untuk di Pulau Jawa misalnya gitu ya. Ini contohnya, ini contoh saja. Ini kan kalau di ujung ke ujung Pulau Jawa itu kan kurang lebih 1.200 kilo. Maka kalau berdasarkan matla kita bagi setiap 133 kilo gitu, satu matla 133 kilometer lagi, satu matla lagi gitu, begitu. Nah, berarti ada berapa? Ada kurang lebih 9. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau yang melihat itu misalnya di daerah sini, sementara yang di sini tidak melihat, ya yang wajib berpuasa yang di sini saja. Sementara di sini tidak wajib. Karena beda matla. Itu yang ru'yat lokal. Apalagi misalnya yang melihat di sini, sementara di sini tidak melihat gitu. Karena beda jauh gitu, beda matla. Atau yang melihat orang Sumatera, maka orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi gitu kan beda matla gitu. Itu kalau yang ru'yat lokal. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di negeri ini yang digunakan adalah matla menggunakan satu wilayah negara. Begitu. Nah, selama ada yang melakukan ru'yat dan berhasil meru'yat di wilayah ini, maka berlakulah untuk kaum muslimin yang berada di wilayah ini gitu. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimana kita memposisikan perbedaan itu? Ada hisab, ada ru'yat global, ada ru'yat lokal gitu. Nah, perbedaan pendapat dalam penetapan awal dan akhir Ramadan, baik dengan hisab maupun dengan ru'yat global maupun ru'yat lokal, dan serta varian-variannya, sungguhnya merupakan perbedaan pendapat yang lumrah ya, yang lumrah dan masih dalam koridor pendapat yang islami. Artinya karena masing-masing punya sandaran, maka itu adalah pendapat yang islami, pendapat yang bisa diterima gitu, semuanya, tinggal mau menggunakan yang mana gitu ya. Bagi seorang muslim wajib beramal dengan pendapat yang dianggapnya kuat. Karenanya bagi seorang muslim tidak diperkenankan beramal dengan pendapat yang dianggapnya lemah. Untuk itu maka harus mentarjih mana pendapat yang terkuat di antara pendapat-pendapat yang ada. Sehingga bagi kita sebenarnya diberi pilihan dari ada 3 macam tadi itu, mau hisab, ru'yat global atau ru'yat lokal. Mau menggunakan yang mana? Yang pasti harus saling
saling menghargai. Ya, ketika misalnya terjadi perbedaan pendapat. Ya mudah-mudahan saja antara ketiga-tiganya kemudian ketemu gitu ya. Hasil hisab ru'yat global dan ru'yat lokal ketemu sehingga memulai puasanya bareng gitu. Tidak terjadi perbedaan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sudah saya sampaikan tadi bahwa masih setiap kita dalam beramal itu terikat dengan hukum Islam. Ya, ketika kita tidak mampu untuk menggali hukum Islam dari sumbernya yang asli, maka kita mengikuti pendapat mujtahid. Pendapat mujtahid dalam masalah hukum artinya kita tinggal mau mengikuti kepada pendapat mujtahid yang mana. Tadi masing-masing memiliki sandaran. Setidaknya kita dapat informasi tentang dalil-dalil yang dijadikan sandaran dari ketiganya gitu. Dari ketiga pendapat tadi. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita mengetahui tentang bagaimana metode penentuan awal dan akhir Ramadan, nah, katakanlah kita sekarang sudah tiba masuk satu Ramadan. Bagaimana kita memaksimalkan ibadah? Yang pertama, tentu kita harus siap dari sejak awal. Dari sejak awal Ramadan, begitu masuk Ramadan kita sudah siap untuk beribadah. Berarti persiapannya dimulai dari sejak sebelum masuk Ramadan. Agar begitu masuk satu Ramadan kita sudah siap dari awal ibadah. Kemudian amalan utama apa yang harus dimulai dari sejak hari pertama? Pokoknya begitu masuk satu Ramadan, amalan itu langsung semua kita mulai. Karena sudah siap. Dan yang ketiga, apa tips kita agar Ramadan menjadi bulan yang berkah dan tak sia-sia? Ya, lewat Ramadan ada sesuatu yang dicapai atau diraih. Oleh karena para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nah di sini hari-hari pertama Ramadan itu kadang sering kurang maksimal untuk kita melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena tubuh dan jiwa kita belum terbiasa. Tubuh kita belum terbiasa berpuasa, jiwa kita belum terhubung sepenuhnya dengan ibadah. Kenapa demikian? Karena tidak memanfaatkan, tidak memaksimalkan keutamaan bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sementara para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu itu menyambut Ramadan itu ada yang mengatakan dari sejak bulan Rajab, tapi ada yang mengatakan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah mempersiapkan diri berdoa untuk datangnya Ramadan. Pasca Ramadan 6 bulan lagi dia berdoa agar apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pikirannya adalah fokus pada Ramadan. Sebelum Ramadan 6 bulan bagaimana supaya sampai pada Ramadan dan bisa fokus di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan dia masih fokus dengan Ramadan yang kemarin supaya masih bisa diterima amal-amal ibadah selama bulan Ramadan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal yang baik akan membuat ibadah kita akan konsisten sepanjang bulan Ramadan.
Maka ketika masuk 1 Ramadan, kemudian sudah di awal start yang baik, harapannya adalah ke belakangnya sudah terbiasa. Nah, untuk bisa mulai start itu sudah baik, maka berarti ada latihan sebelum masuk Ramadan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa, banyak berpuasa pada saat di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk orang yang memperhatikan aktivitas Nabi. Dia anak kecil ya. Ini putranya Zaid. Suatu ketika nanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam bulan-bulan itu sebanyak bulan Sya'ban ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Dilalaikan keutamaannya. Ya, tidak dihiraukan keutamaan bulan Sya'ban ini. Tidak seperti keutamaan bulan Rajab dan keutamaan bulan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban itu kata Nabi, ini bulan memiliki keutamaan. Baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu ada di tengah-tengah antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal manusia itu menghadap Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalku diangkat menghadap Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa. Artinya apa? Nabi melatih dan memulai menyambut bulan Ramadan itu dengan banyak berpuasa pada bulan-bulan sebelumnya. Kata sebagian kalau tidak salah menurut Ibnu Umar gitu ya, bulan Rajab itu keutamaannya ada di 10 hari pertama. Rajab itu 10 hari pertama. Kemudian Sya'ban itu 10 hari kedua, tengah-tengahnya. Ramadan itu 10 hari terakhir. Gitu, 10 hari terakhir. Tapi tidak berarti bahwa di luar yang 10 hari yang disebutkan tadi itu kemudian kita lalaikan, enggak. Ya. Dari hari-hari dalam bulan-bulan yang kita sebutkan itu adalah bulan-bulan yang memiliki keistimewaan. Tapi yang paling istimewa, yang paling istimewa untuk bulan Rajab itu di 10 hari pertamanya. Kalau di bulan Sya'ban itu pertengahannya, kalau bulan Ramadan itu di akhirnya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para salafus soleh menyambut datangnya bulan Ramadan itu persiapannya jauh-jauh hari sebelumnya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa ada di antara mereka berdoa selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan mereka berdoa 6 bulan setelahnya agar mereka ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, di saat di bulan Sya'ban untuk memasuki bulan Ramadan itu banyak istighfar, mengurangi maksiat, menambah ketaatan. Jangan sampai datang masuk Ramadan dengan hati yang dosa dan penuh kebencian, hatinya kotor, banyak maksiat. Nah, maka bisa jadi masuk Ramadan belum siap dia untuk mengisi bulan hari-hari di bulan Ramadan itu dengan maksimal. Oleh karena itu maka para ulama menganjurkan kepada kita sebelum masuk Ramadan bersih-bersih,
Tapi bukan bersih-bersih rumah ya. Ada juga yang kemudian sebelum masuk Ramadan udah bersih-bersih rumah dulu. Rumahnya direnovasi, dicat, ganti semua gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah bersih-bersih diri, taubat. Kemudian kalau ada salah hilaf di antara sesama keluarga, dengan sahabat, dengan teman kerja, sudah saling minta maaf sebelum masuk Ramadan. Supaya apa? Masuk Ramadannya itu dalam keadaan bersih sehingga ibadahnya bisa maksimal. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, lalu amalan utama apa yang harus dimulai dari sejak pertama Ramadan? Yang pertama adalah tentu puasa. Puasa dengan niat yang benar dan memahami hikmah daripada ibadah itu. Puasa Ramadan adalah puasa yang fardhu. Menurut mazhab Syafi'i harus niat setiap malamnya. Walaupun ada sebagian mazhab yang mengatakan niat di awal satu kali untuk sepanjang bulan. Maksudnya 1 bulan. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan mensyaratkan bahwa niat itu lillahi ta'ala dan selalu harus setiap malam. Orang yang tak berniat, lupa niat, puasanya tidak sah. Gitu. Nah, oleh karenanya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, diri kita, istri kita, anak-anak kita penting harus mulai dari sejak awal. Itu yang pertama, puasa dengan niat lillahi ta'ala karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, begitu masuk Ramadan langsung start untuk punya target baca Quran. Minimal 1 juz per hari. Kalau 1 juz per hari berarti minimal dia tamat 1 kali dalam 1 bulan. Insyaallah kalau bapak-bapak targetnya lebih ya daripada 1 juz per hari. Berapa juz Pak per hari? 3 juz per hari. Berarti tamatnya 3 kali. Berarti setiap 10 hari tamat. Insyaallah. Bagi yang masih produktif, aktif kerja, gunakan waktu yang baik untuk kemudian kita tetap tilawah Al-Quran dan punya target. Gitu ya. Rasulullah SAW itu didatangi oleh Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Jadi penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu, Jibril datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah itu setiap bulan itu, setiap tahun itu, dalam 1 bulan itu, sebulan itu, setiap malam untuk mengecek hafalan Nabi, dan Jibril memperdengarkan bacaan Al-Quran itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di tahun terakhir Nabi mau wafat, Jibril itu datang 2 kali kepada Nabi. Itu Al-Quran dan Ramadan ya. Karenanya Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran atau disebut dengan Syahrul Qurra. Yang ketiga, amalan utama yang harus dimulai dari sejak hari pertama Ramadan apa? Salat malam, salat tarawih, salat witir dengan penuh khusyuk. Nah, karenanya bagus juga untuk dikondisikan sedemikian rupa agar salat malam atau salat tarawihnya sedemikian enak, sedemikian bagus, menjadikan khusyuk dan lebih nikmat gitu ya melaksanakan salat malamnya atau tarawihnya. Dalil tentang salat tarawihnya insyaallah sudah lumrah disampaikan oleh para ustadz.
Kemudian amalan utama juga yang harus dimulai sejak hari pertama Ramadan itu adalah sedekah dilipat gandakan. Kalau sebelum Ramadan itu sudah terbiasa bersedekah, maka begitu masuk Ramadan dinaikkan lagi, ditingkatkan lagi ya sedekahnya. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan ini nilai sedekah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjaga lisan dan akhlak selama bulan suci Ramadan. Ini amalan utama yang harus mulai dari sejak hari pertama Ramadan. Nah, terakhirnya adalah apa tips agar Ramadan kita berkah dan tidak sia-sia? Yang pertama kita harus membuat jadwal ibadah agar lebih teratur. Punya target. Ramadan ini harus puasa 1 bulan penuh full. Gimana caranya? Jaga fisik, jangan sampai masuk Ramadan jatuh sakit. Mulai cek-cek sudah memang. Ya. Kemudian apa lagi? Menjauhi pemborosan waktu. Kurangi medsos dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian apa lagi? Mengajak keluarga dan teman karib, sahabat untuk lebih bersemangat supaya mendukung orang-orang yang berada di lingkungan kita supaya sama-sama beribadah. Kalau lingkungannya terkondisi itu lebih semangat lagi dan lebih termotivasi kita untuk kemudian meningkatkan ibadah kita. Ya. Kita berada di lingkungan masyarakat orang-orang yang ibadahnya itu tertib itu, maka insya Allah kita akan juga terkondisikan menjadi tertib juga. Begitu juga dalam keluarga. Ya. Salah satu contoh misalnya begini, ketika bapak misalnya umroh, ketika berada di Masjidil Haram di Mekah maupun di Masjidil Nabawi di Madinah, suasananya itu kan sudah terbawa untuk melaksanakan ketaatan berupa ibadah di situ, ya berupa sholatnya atau baca Qurannya atau berzikirnya begitu kan, karena terkondisi. Begitu juga ketika bulan Ramadan, ketika kita berada dalam keluarga yang udah terkondisi untuk meningkatkan semangat ibadah, begitu juga lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita bekerja, semuanya mendukung, itu bisa maksimal kita. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan, kesabaran dan istiqomah untuk kita bisa melaksanakan maksimal ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Demikian mungkin pagi ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya tawarkan kalau misal ada yang ingin menambahkan penjelasan atau ada yang ingin mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan atau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada? Jadi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ada? Ada. Oke, monggo. Yang mengenai ru'yat global dan lokal ini apakah istilah ini sudah sejak lama, sejak zaman Rasulullah atau belakangan misalnya? Atau pernah terjadi juga? Pertanyaan kedua adalah apakah pernah terjadi juga perbedaan mulainya satu Ramadan itu di masa-masa Rasulullah atau para sahabat dulu? Yang kedua ini. Terima kasih. Tentang penentuan
awal dan akhir Ramadan ini, tentang adanya ru'yat global maupun lokal ini, apakah sudah ada dari sejak dulu perbedaannya atau belakangan munculnya gitu. Termasuk juga misalnya munculnya hisab gitu ya, misalnya metode hisab. Yang pasti metode hisabnya yang belakangan. Artinya ru'yatnya yang duluan. Artinya di masa Rasulullah metode penentuan awal dan akhir Ramadan itu adalah dengan ru'yat. Dengan ru'yat. Tadi di antara alasan ahli hisab itu adalah kenapa saat itu perintahnya adalah ru'yat, karena saat itu belum berkembang ilmu pengetahuan dalam hal hitungan, dalam hal hisab astronomis itu. Makanya saat itu perintahnya adalah melihat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, adapun menjadi ada global dan ada lokal, bagaimana? Nah, itu kemudian dipahami dari dalil-dalil tentang perintah meru'yat tadi. Nah, begitu. Ada salah seorang sahabat dan juga dia berdagang gitu. Dalam perjalanan itu dia melihat hilal satu Ramadan. Kemudian begitu sampai di Madinah, orang-orang belum puasa. Dia lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dalam perjalanan aku berada di daerah ini, aku melihat hilal." Nah, gitu. Maka Nabi memerintahkan sahabat untuk mengumumkan untuk puasa gitu. Nah, itu lalu kemudian dijadikan sebagai sandaran bahwa dimanapun terlihat itu hilal, maka berlaku untuk seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Begitu. Ditambah lagi mataharinya satu, bulannya satu, buminya satu. Dan jarak terjauh dari satu titik ke titik yang berikutnya, titik yang lain, selisih perbedaan waktu itu tidak lebih dari 12 jam. Sehingga tidak menjadikan beda hari. Artinya pada hari yang sama masih gitu. Nah, itu diantara alasan ya, alasan. Tapi alasan yang terkuatnya adalah terhadap teks dalil hadisnya, yaitu berupa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. La tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal. Nah, dari kalimat-kalimat Nabi tentang perintah melihat ini dipahami dan mesti harus melihat, dan tidak ada ketentuan siapa yang melihat, di mana yang melihat. Pokoknya sudah terlihat, ada informasi sudah terlihat, ya itu sudah berlaku ya. Itu diantara dalil yang digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi ke yang saya sampaikan di awal, semuanya adalah masih terkategori pendapat yang Islami. Kenapa? Karena tiga-tiganya memiliki sandaran dalil nas. Nah, menyikapi perbedaan itu tinggal kita menggunakan yang mana gitu. Insyaallah. Baik. Ada lagi? Pak Haji? Saya lanjutkan pertanyaan saudara kami, Ustaz. Terkait dengan metode hisab dengan ruqyat ini, Ustaz, yang menjadi masalah, mungkin kalau misalnya kita berpuasa atau tidak berpuasa pada saat 1 Syawal itu tidak jadi masalah, karena kita tidak tahu bahwa ini orang berpuasa atau tidak berpuasa. Tapi yang jadi masalah pada saat 1 Syawal melaksanakan sholat Id. Karena kadang hari ini melaksanakan sholat Id, besoknya juga melaksanakan sholat Id. Jadi kita disorot oleh orang-orang non-Muslim. Itu banyak pertanyaan, kenapa Islam bisa begini? Apalagi kalau misalnya ormas
satu ormas yang lain beda 1 hari itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah lagi ada yang 1 minggu sebelum penentuan pemerintah 1 Syawal itu 1 minggu sudah ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri, misalnya di Gunung Bawah Karaeng, di Makassar, di Sumatera ada yang melaksanakan sholat Id 1 minggu sebelum ditentukan oleh pemerintah itu sudah melaksanakan sholat Id. Kira-kira solusinya gimana? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di luar 3 metode ini maka ya tidak memiliki sandaran yang kuat, dalil yang kuat gitu. Jadi sepanjang, mohon maaf, sependek ya, sedangkan yang kami ketahui yang tergolong pendapat yang syar'i tentang metode penentuan awal dan akhir Ramadan ini ya 2 ini saja, hisab dan ru'yat. Dan ru'yatnya ada ru'yat global dan ru'yat lokal gitu. Di luar yang itu katakanlah penentuannya menggunakan melihat fenomena alam misalnya gitu, atau melihat pasang surutnya air laut gitu. Jadi ini tidak bersandar kepada dalil nas gitu. Maka tentu bisa dikatakan ya bukan pendapat yang islami lah, katakan begitu. Kenapa? Karena yang memiliki sandarannya itu adalah hanya 3 metode ini, hisab dan ru'yat. Ru'yatnya ru'yat global atau ru'yat lokal. Ataupun penentuan yang lain itu maka berarti itu tanggung jawab mereka dan juga bagaimana pemerintah mengkomunikasikan terhadap mereka, sebenarnya begitu. Adapun untuk perbedaan yang tadi beda sehari misalnya gitu, dilihat oleh orang luar Muslim misalnya, kok beda-beda gitu misalnya. Justru disitulah kelebihan kita. Misalnya dalam hal yang begitu kita bisa saling menghargai gitu, karena masing-masing memiliki sandaran. Nah, artinya kita bisa lebih dewasa untuk kemudian bersikap dengan hal-hal yang memang boleh berbeda gitu ya. Namun nanti ada hal-hal yang tertentu yang tidak boleh berbeda. Kaum muslimin harus satu suara gitu misalnya. Kenapa? Itu merupakan masalah usul, masalah pokok. Tapi untuk masalah furu', masalah cabang diberikan izin oleh syariat untuk berbeda, ya kenapa tidak? Kenapa dipermasalahkan gitu? Syariat saja membolehkan gitu. Jadi kalau misalnya memang pendapat itu adalah pendapat yang syar'i, silahkan diikuti. Tadi garis besarnya adalah bagi setiap muslim maka beramal dengan pendapat dengan yang diyakini terkuat gitu. Nah, kalau kita bukan sebagai seorang mujtahid, berarti kita adalah sebagai seorang muqallid, orang yang bertaklid mengikuti pendapat mujtahid, maka diyakini kita mengikuti pendapat mujtahid yang memiliki sandaran yang menurut kita diyakini itu adalah pendapat yang paling benar dan paling kuat gitu misalnya. Ya bukan paling benar, paling kuat gitu sandarannya. Demikian mungkin insyaallah Pak Haji. Supaya bareng gitu. Ya, kalau yang berpuasa 29 hari karena dia yakin besoknya 1 Syawal, lalu kemudian menunda pelaksanaan salat Idnya di tanggal 2 Syawal, menyalahi syariat lagi. Tidak ada puasa tanggal 2 Syawal,
sholat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal. Kalau alasannya hanya karena ingin supaya bareng gitu. Ya, tetap keyakinannya kalau puasanya di tanggal 29 artinya 29 hari berarti diyakini besoknya sudah 1 Syawal, ya di 1 Syawalnya itulah dia sunnah berlebaran salat Idul Fitrinya. Kalau kemudian ditunda dengan disengaja untuk bersolat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal, tidak ada dalil untuk kemudian seperti itu ya. Kecuali dapat infonya habis zuhur. Misalnya gitu ya, tanggal hari ini tanggal 29 sudah maghrib, kemudian besoknya masih puasa genap 30, lalu dapat informasi sudah terlihat hilal. Ya kan? Iya sudah terlihat hilal 1. Ini hari ini sudah kita tidak puasa, kita sudah lebaran ini. Iya. Sudah sholat belum? Belum. Kan baru dengar kita. Dengarnya itu habis zuhur. Baru sholat Idul Fitrinya besoknya. Tapi kalau dengar 1 Syawalnya itu sudah kemarin gitu, atau maghrib kemarin di tanggal 29, malam tanggal 30 mestinya, tapi sudah malam tanggal 1 gitu. Kalau di saat itu besoknya mesti harus lebaran. Dengan alasan untuk supaya bareng dengan yang masih mau berpuasa 30 hari gitu, supaya barengan gitu, maka tidak memiliki sandaran kalau seperti itu. Tidak apa-apa sebenarnya. Dengan hitungan dan keyakinan masing-masing. Nah, perbedaan seperti ini akan terangkat ketika kaum muslimin di seluruh dunia itu ada satu kepemimpinan. Sebagaimana dulu di masa-masa para sahabat ya. Khulafaur Rasyidin dan para khalifah sesudahnya. Karena satu suara, satu kepemimpinan kaum muslimin, hal yang begitu jarang ditemui perbedaan. Baik, terima kasih Pak Haji. Dalam sistem hukum Islam, dalam sistem pemerintahan Islam, yang bertanggung jawab dan yang mengumumkan itu adalah khalifah. Ini. Karena khalifah itu adalah kepemimpinan umum kaum muslimin seluruh dunia, sehingga apa yang diputuskan oleh khalifah saat itu adalah berlaku untuk seluruh kaum muslimin, sehingga tidak terjadi perbedaan. Apun dalam konteks negara bangsa seperti sekarang ini, terjadi kaum muslimin hidup di negara yang berbeda-beda dengan pemimpin yang berbeda-beda, akhirnya pemimpin kaum muslimin di negeri di mana mereka masing-masing tinggal itu, keputusan pemimpinnya beda-beda juga. Ada negara ini mengumumkannya 1 Ramadannya hari ini, tapi negara yang lain beda lagi, negara yang lain beda lagi gitu. Kalau misalnya dikatakan yang bertanggung jawab adalah kepala negaranya gitu misalnya gitu. Karena kaum muslimin tidak satu kepemimpinan, karena hidup di banyak negara gitu. Banyak negara. Sehingga masih memungkinkan untuk beda-beda. Kenapa? Karena kepala negaranya banyak. Sehingga kaum muslimin di seluruh dunia bisa beda-beda gitu. Katakanlah Pak Haji gitu ya, mohon maaf misalnya, di seluruh Indonesia kaum muslimin sama mengikuti apa ketetapan pemerintah misalnya.
kaum muslimin yang tinggal perbatasan dengan Malaysia misalnya gitu. Kalau misalnya pemerintah Malaysia berbeda penetapannya dengan pemerintah Indonesia, bisa beda juga. Iya enggak? Begitu juga dengan yang di Brunei misalnya gitu. Bisa berbeda juga. Kenapa? Karena beda negara. Gitu. Ya kalau untuk di negeri kita misalnya bisa misalnya andaikan misalnya disatukan, misalnya gitu. Oke. Tapi bagaimana dengan kaum muslimin yang berada di negeri yang lain yang bukan di wilayah kita, ketika kepala negaranya menetapkan berbeda dengan negara kita misalnya, bisa terjadi perbedaan juga. Itulah pentingnya maka kesatuan kaum muslimin seluruh dunia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin insyaallah. Mohon maaf kalau agak panjang. Nah, mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan. Kita semuanya sudah pada siap. Kapan kemudian ketetapan untuk kita masuki Ramadan? Apakah Bapak-bapak para jamaah mengikuti metode hisab atau ru'yat lokal atau ru'yat global? Maka kembali kepada Bapak para jamaah sekalian, yang pasti ketika sudah masuk satu Ramadan, dari sejak awal kita sudah siap untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, melipat gandakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.